Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, mulai nikmat sehat, sempat, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, terutama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam mengajarkan pada kita berbagai macam ibadah lengkap dengan pelaksanaannya. Di antaranya adalah infak dan sedekah. Jika seorang berinfak dan bersedekah dengan menjaga adab-adabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima infak dan sedekah itu. Akan tetapi jika orang tersebut tidak memperhatikan adab-adab tersebut, maka amalannya akan tertolak dan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab-adab dalam infak dan sedekah yang diajarkan oleh Islam adalah ikhlas. Bagi orang yang berinfak, hendaklah ia tunjukkan amalannya tersebut untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika dia tidak meniatkan karena Allah dan hanya karena untuk dilihat oleh manusia atau agar terkenal bahwa ia seorang dermawan, maka sedekahnya tertolak. Bahkan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka salah satunya adalah seseorang yang berinfak akan tetapi tujuannya agar dikatakan bahwa ia adalah orang dermawan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, suatu saat ketika orang-orang mulai bubar meninggalkan majelis Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Natil, salah seorang penduduk Syam, berkata kepadanya, wahai Syekh, tuturkanlah kepada kami suatu hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjawab, baiklah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah beliau menyebutkan salah satunya
seorang lelaki yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan karunia berupa segala macam bentuk harta. Lalu dia dihadirkan dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sekiranya akan diperolehnya, sehingga dia pun bisa mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkan itu semua? Dia menjawab, tidak ada satupun kesempatan yang engkau cintai agar hambamu berinfak padanya, melainkan aku telah berinfak padanya untuk mencari ridhamu. Allah menimpali jawabannya, kamu dusta. Sesungguhnya kamu berinfak hanya demi mendapatkan sebutan sebagai orang dermawan, dan sebutan itu telah kamu dapatkan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ibadah yang besar bisa menjadi tak berharga gara-gara salah niat. Niat yang benar bisa menjadikan amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah. Sebaliknya, niat yang salah akan menjadikan amal yang besar menjadi tak berharga dan bahkan mendapatkan dosa. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam telah mengajarkan pada kita agar berinfak dengan sembunyi-sembunyi. Semua ini memiliki hikmah agar hilang tujuan-tujuan keduniaan berupa pujian dan sanjungan. Karena memang sulit menjaga hati agar tetap ikhlas saat infak yang kita keluarkan itu diketahui oleh orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang tujuan golongan yang Allah naungi di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, akan tetapi jika ada tujuan-tujuan baik dalam menampakkan sedekah, maka hal tersebut diperbolehkan. Seperti zakat, agar ditiru orang lain, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah surat ayat 271. Al-Qurtubi berkata, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat ini tentang sedekah tatawwu', sebab menyembunyikannya lebih baik daripada menampakkannya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya.
Menyembunyikan ibadah-ibadah sunnah lebih baik guna menghindarkan terjadinya riya, bukan seperti ibadah wajib. Saudara-saudara, Ibnu Katsir berkata, ayat di atas adalah dalil yang menjelaskan bahwa dirahasiakannya sedekah lebih afdal daripada ditampakkan. Sebab dia lebih jauh dari riya, kecuali jika ada kemaslahatan yang lebih kuat. Seperti adanya orang lain yang mengikuti perbuatannya, maka dia lebih dilihat dari sisi ini. Jika tidak, maka yang lebih baik adalah merahasiakannya. Memperlihatkan sedekah itu baik bagi orang yang keadaan keimanannya kuat, niatnya baik, serta merasa aman dari riya. Adapun orang yang keadaannya di bawah ini, maka menyembunyikan ibadah baginya lebih baik. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah pentingnya keikhlasan dalam berinfak beserta tip untuk ikhlas dalam berinfak. Tentu kita tidak ingin infak kita sia-sia agar tidak ikhlas, yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Jalannya tidak ada lain kecuali berjuang untuk ikhlas, berusaha menyembunyikan amal dan berdoa agar amal kita diterima. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan akhirnya wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.